Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku seagama yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bahasan Mausu'atul Adab Al-Islamiyah atau ensiklopedi adab Islam. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu adabul wasiyah. Adab yang berkaitan dengan wasiat, yakni adab-adab yang berkaitan dengan wasiat. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa wasiat adalah termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan atau melaksanakan wasiat, dan ini telah disebutkan dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama sendiri berselisih pendapat tentang hukum wasiat. Apakah wasiat itu hukumnya wajib ataukah mustahab, sunnah? Sebahagian para ulama berpendapat wajib. Wasiat itu hukumnya wajib. Seseorang memberikan wasiat atau orang yang akan meninggal memberikan wasiat kepada orang yang hidup. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya mustahab, sunnah. Artinya kalau dia berwasiat itu bagus, kalau dia tidak berwasiat pun tidak berdosa. Naam. Sebab itu, karena wasiat adalah bagian dari syariat Allah, maka supaya dapat terlaksana dengan baik, wasiat itu harus memenuhi adab-adab. Harus ada padanya adab-adab. Sama dengan orang, misalnya sholat, supaya sholatnya itu semakin sempurna harus ada adab-adab. Begitu pula orang berhaji, supaya hajinya sempurna harus ada adab-adab. Naam.
Nah, di antara adab-adab wasiat itu yang pertama adalah niat yang benar. Niat yang benar. Artinya seorang yang berwasiat hendaklah meluruskan niatnya, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta untuk menunaikan kewajiban dan bukan untuk mendolimi orang lain. Dan ada orang wasiat itu untuk mendolimi orang lain. Misalnya ada satu orang tua, dia punya 3 orang anak, tapi di antara 3 orang anak ini ada satu yang lebih dia sayangi. Maka dia berwasiat, nanti kalau dia wafat, sebahagian harta ini diberikan kepada orang yang dia cintai itu. Yang lainnya dia tidak usah cari sendiri. Nah, ini wasiat untuk apa? Menyusahkan ahli waris yang lain. Maka yang demikian ini tidak boleh. Ala kulli hal, orang yang berwasiat itu niatnya harus benar. yakni benar-benar dia melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dan juga dalam rangka melaksanakan kewajiban, yakni tanggung jawabnya. Ya, karena tanggung jawab orang tua itu adalah memberikan yang terbaik misalnya kepada anak-anak yang dia tinggalkan. Maka begitu pun dalam wasiat, ya harus wasiat-wasiat yang baik. Wasiat yang baik. Begitu pula kepada misalnya wasiat kepada selain ahli waris. Ya, ada seseorang barangkali dia pernah berhutang budi kepada orang lain. Lalu dia begitu mau wafat, dia wasiat seluruh hartanya kepada orang itu. Ini pun tidak boleh, karena mendolimi ahli warisnya. Nah, yang kedua, selalu menyiapkan wasiat. Yani hendaklah seorang itu, apalagi di saat-saat kritis ya, barangkali dia sudah terbaring di rumah sakit yang lama, atau dia sudah dalam keadaan usia tua, atau dia hendak merantau jauh, yang kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi kepada dirinya di perantauannya, maka hendaklah dia menyiapkan wasiatnya. Hendaklah apa? Dia menyiapkan wasiat. Atau ketika di dalam medan perang, atau ketika dalam kondisi musibah, misalnya negeri kita ini diserang oleh musuh dalam keadaan peperangan, maka hendaklah masing-masing orang menyiapkan wasiatnya, karena dia tidak tahu barangkali kematian itu datang kepadanya sewaktu-waktu. Sementara ada banyak hal yang dia belum tunaikan. Barangkali dia masih punya utang piutang dengan orang lain, atau dia punya tunggakan, atau dia punya janji, atau dia punya persoalan-persoalan yang belum dia bereskan. Ya, maka hendaklah dia menyiapkan apa? Wasiatnya. Atau ketika dalam keadaan bencana, suatu negeri ditimpa oleh sebuah bencana, maka hendaklah masing-masing orang menyiapkan wasiatnya. Karena tidak tahu ya, barangkali dia wafat, ya dia siapkan wasiat. Barangkali dia punya apa benda berharga dia sedang titip pada seseorang yang ahli warisnya tidak tahu, ya dia tulis keterangan, sampaikan. Ya, karena tidak tahu barangkali ketika dia lari dalam kondisi diserang oleh, ditimpa oleh musibah itu, barangkali dia orang yang tertinggal di situ. Iya. Nah, jadi sekali lagi adab yang kedua, bahwa hendaklah seseorang itu selalu menyiapkan wasiatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan
Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila salah seorang dari kalian itu kedatangan kematian. Ya, kedatangan apa? Kematian. Intaraka khairal wasiyati intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, apabila seorang itu telah datang padanya kematian, maksudnya telah datang kepadanya itu tanda-tanda kematian. Tanda-tanda apa? Kematian. Karena kalau orang sudah kedatangan kematian itu tidak mungkin lagi wasiat, ya, tidak bisa, sudah mati. Ya. Tapi maksudnya apabila telah datang kepada seseorang tanda-tanda kematian. Apa itu tanda-tanda kematian? Ya, tanda-tanda kematian itu sering sakit-sakit, ya. Kadang usia sudah tua, atau rambut sudah memutih, jenggot sudah memutih, itu tanda-tanda kematian. Tapi sayangnya, ya, banyak orang di zaman ini jenggot sudah memutih, rambut pun sudah memutih, tapi masih saja merasa muda. Ya, gayanya juga masih gaya anak muda. Kasihan. Ya, kalau orang seperti ini, kadang-kadang ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhir yang jelek. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal manusia itu ada pada penutupnya, terletak pada penutupnya, di akhirnya. Kadang-kadang ada seseorang itu di awal-awal kehidupannya, di masa mudanya itu dia giat beribadah, rajin, istiqomah, pulang pergi masjid, jalan kemana-mana bawa mushaf Al-Quran, tetapi di masa tuanya justru tenggelam dengan peradaban kekinian. Kalau masa mudanya sibuk dengan mushaf Al-Quran, sangat bahaya, sangat merugi. Kalau masa tuanya sibuk dengan gesek-gesek HP. Kasihan orang tua sibuk lakukan amalan, tapi ini orang tua malah sibuk gesek sana, gesek sini. Apa sih? Habis waktu berjam-jam, berhari-hari untuk lihat kotak ajaib, ya, yang namanya HP. Sampai saya sendiri kadang-kadang itu heran. Herannya itu ada perkara-perkara tertentu yang anak sendiri tidak begitu terlalu tahu, tapi kok orang-orang tua di zaman ini paham. Artinya begitu lihainya dia dengan HP itu, ya. Maka ini bahaya. Maka akhir yang jelek itu bahaya. Ada orang di masa muda, dia justru orang yang bukan taat kepada Allah, tetapi di masa tuanya dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita usahakan. La kalaulah ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kalaulah kita itu sekian waktu, sekian umur, sekian banyak dari kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia kita. Lalu kapan kita gunakan kehidupan kita ini untuk kepentingan akhirat kita? Ada orang dari masa kecil itu sampai besar berkutat dengan apa? Dunia saja.
Dunia, 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 dunia. Begitu terus sepanjang zaman. Kalau dia tidak sholat tidak rasa rugi. Tapi kalau dia tidak dagang, ruginya luar biasa. Ya. Begitu tidak dagang 1-2 hari pikiran, aduh bagaimana ini kita sudah tidak ada dagang, sudah tidak ada uang. Mencari sudah susah. Yang dia risaukan itu kehidupan dunia saja. Padahal kehidupan dunia ini cuma sementara, 60 tahun sampai batas usia 60 tahun. Andai usia kita masih lebih daripada 60 tahun, maka itu karunia dan bonus dari Allah. Dan kenapa kita selalu risau dengan kehidupan yang batas waktunya itu 60 tahun? Tapi kita tidak pernah risau bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat. Dan di akhirat itu kehidupannya abadi. Selama-lamanya. Ketika manusia ini sudah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kematian dan kematian itu disembelih. Maka tidak ada lagi kematian, hidup abadi selama-lamanya. Coba bayangkan. Maukah kita tukar kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang sementara? Kenapa kita begitu risau ketika kita kehilangan sebuah kenikmatan dunia, tapi kita tidak risau ketika kita kehilangan kenikmatan akhirat? Orang begitu pikiran, begitu sedih, begitu stres ketika dia mengalami kerugian dalam perdagangannya. Rugi itu pun paling cuma 100-200 ribu. Ya paling banyak lah 500. Ya sudah katakanlah 1 juta. Tidak mungkin ya orang seperti kita ini kerugiannya 1 miliar. Tidak mungkin ya. Karena kita juga tidak punya modal sampai sebanyak itu ya. Untung-untung modal kita paling 2 juta. Kerugiannya ya 100-200 ribu ya. Itu saja kita sudah stres. Ngomong hari-hari ketemu siapa saja. Itu bisa 7 hari itu kita ceritakan kerugian kita itu. Ya ketemu siapa saja, wah, kemarin itu waktu kita ke Masuhi, tahu-tahu di sana, wah, ikan lagi banjir, ternyata ikan dari Wailomatan, ya, lagi masuk, ya, maka yang dari Tehoru kurang laku, ya, begitu, wah cerita terus. Tapi coba bayangkan kalau mereka menghabiskan waktu berhari-hari. Mereka tidak sholat. Mereka tidak akan pernah merasa bahwa itu adalah sebuah kerugian. Tidak merasa itu kerugian. Padahal Masya Allah, itu kerugian yang paling besar. Kerugian yang paling besar. Karena akibatnya akan dia dapatkan ketika di akhirat. Coba lihat, orang dalam bekerja untuk mendapatkan dunianya begitu gigih, begitu kerja keras, bersemangat, dia habiskan waktunya, tenaganya, konsentrasinya, apapun dia lakukan sampai dia merantau jauh. Hari ini kalau dia dengar misalnya emas itu ada di Eropa sana, dia pergi. Kalau bisa jalan kaki, dia jalan kaki. Ya. Jangankan itu, batu sinabar di SBB saja sudah bikin orang kalang kabut jalan ke sana. Kalau bisa penggayun perahu mau datang ke SBB itu. Untuk apa? Untuk batu sinabar. Itu pun simpang siur. Tapi itulah manusia. Kalau dia dengar begitu ada dunia di suatu tempat berbondong-bondong, semangatnya luar biasa. Ya semangatnya semangat tinggi 45, berapi-api sampai asap hampir keluar dari kepala. Saking apa? Berapi-apinya dalam urusan dunia. Tapi kok heran, dalam urusan akhirat itu dia lemah. Tidak bersemangat. Kalau sholat saja, yang dekat-dekat saja sholat, malas. Ya, tidak bersemangat, lesu. Tidak merasa kerugian, kehilangan. Tapi kalau orang katakan di sana tuh orang baru dapat emas kemarin tuh, 1 kali dulang itu Masya Allah 3 gram. Wah langsung itu tanpa disuruh, tanpa diajak pun dia. Antum datang panggil-panggil anak. Ya cobalah panggil-panggil, kita masa dapat emas di kampung itu kalian sendiri ambil. Ya.
Begitu manusia, dalam urusan dunia dia bersemangat, tetapi dalam urusan akhirat dia tidak bersemangat. Ini musibah. Ini musibah. Maka apa ya ikhwan? Diwajibkan atas kalian apabila seseorang telah datang padanya tanda-tanda kematian. Jadi orang kalau sudah tua itu sudah ada tanda-tanda kematian, jangan terus bikin diri seperti anak muda, kasihan. Ya, laganya masih laga anak muda, tidak mau menyangkal umur kalau sudah tua. Ya, padahal kan itu justru jadi barang orang tua yang berlagak muda itu justru jadi barang bahan olok-olokan. Ya karena rasanya itu tidak pantas. Tidak pantas. Ada orang tua umurnya sudah 60 tahun tapi kok kehidupannya tuh penuh dengan cerita kasmaran. Kan aneh. Ya. Nenek-nenek jatuh cinta. Kan lucu. Ya. Lucu. Atau ada kakek-kakek cemburu. Kan aneh, ya. Ini kehidupan yang aneh. Ya. Maka apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, apabila telah datang kepada salah seorang dari kalian tanda-tanda kematian, dan jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah sebuah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Haqqan 'alal muttaqin. Sebuah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini adalah ayat untuk memerintahkan atau menganjurkan untuk berwasiat. Berwasiat kepada selain ahli waris. Sesungguhnya berwasiat itu kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli waris itu ya itu wasiat-wasiat yang lain ya. Tetapi kalau wasiat misalnya tentang harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang, lalu dia mau mewarisi harta bendanya itu, maka tidak boleh dia wasiat kepada ahli waris. Maka dari itu para ulama mengatakan kepada kita, apa hukum wasiat kepada ahli waris. Misalnya begini, ada satu orang, si fulan, bapak-bapak, dia itu sudah sakit keras mau meninggal, punya anak 5. Lalu dia wasiat kepada anak yang pertama dapat mobil sama rumah atau dapat mobil. Ya nanti mobil ini untuk anak yang pertama. Sudah dia wafat. Maka para ulama katakan apa hukum wasiat ini? Apakah wasiat ini wajib ditunaikan atau tidak? Wasiatnya ini kepada ahli waris, kepada anak. Maka sebahagian besar para ulama mengatakan wasiat ini tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena anak itu ahli waris. Dia mendapatkan bagian warisan tanpa wasiat. Ya. Jadi nanti begitu orang tua wafat, dia punya harta berapa ya dibagi. Anak laki-laki dapat 1 bagian. Kalau anak perempuan 1 saja maka dia dapat separuh, setengah dari bagian anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan ada 2 atau lebih, maka mereka membagi 2/3. Ya, jadi itu sudah ditetapkan dalam syariat, tidak perlu wasiat kepadanya. Tapi kalau misalnya ada wasiat, berarti anak ini nanti dapatnya double. Ya, ini wasiat untuk anak laki-laki sebidang tanah ini, anak yang pertama. Begitu orang tuanya wafat, bagi harta warisan, anak yang pertama sudah dapat bagian, ditambah lagi bagian dari wasiat, dapatnya double. Ini tidak boleh. Maka para ulama mengatakan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Tapi kalau wasiat kepada anak piara boleh. Atau kepada teman atau kepada seorang boleh.
Kenapa? Karena anak piara itu tidak dapat warisan. Kita ini kadang-kadang anak piara dapat warisan semuanya. Apalagi kalau seseorang wafat, dia tidak punya keturunan, maka hartanya diambil sama anak piaranya semuanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Harta itu justru kembali kepada istrinya atau bapaknya atau saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Ya, itu dalam hukum faraid ada bahasannya. Jadi anak piara itu tidak dapat harta. Tidak dapat harta. Kecuali wasiat. Maka dari itu boleh memberikan wasiat kepada selain ahli waris. Naam. Ala kulli hal wasiat itu harus ada. Harus ada. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah yustahab sunnah. Yang ketiga, hendaklah seseorang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan. Ya, ini kalau ada orang dia punya harta banyak, waktu dia sudah tua jangan dia jual semua, nanti anak-anaknya melarat. Ya, ada orang tua begitu dia sudah masa tua, nikmati harta, jual semua saja, dia nikmati, dia berfoya-foya. Anak-anak sudah nanti cari sendiri. Akhirnya begitu dia wafat, anak-anak ya akhirnya jadi terlunta-lunta. Tidak boleh. Kalau orang tua ini punya harta, maka hendaklah dia tinggalkan anak-anak itu dalam keadaan berkecukupan. Itu jauh lebih baik. Nah, sehingga kalau dia berwasiat kepada orang, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Oh, dulu bapak punya teman ada di sana, orangnya sangat baik, dulu pernah begini. Bapak ingin memberikan dia sebidang tanah, boleh. Ingin memberikan dia harta, boleh. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Kenapa? Supaya yang lainnya menjadi bagian daripada ahli warisnya. Ya. Nah. Kemudian berikutnya, adil dalam wasiat. Adil dalam wasiat. Jadi kadang-kadang ada orang itu dalam memberikan wasiat itu dia berbuat dolim kepada orang lain. Ya, dia berbuat dolim kepada orang lain. Wasiat untuk sebuah kemaksiatan, misalnya memutuskan tali silaturahim, ya, atau mendolimi orang lain dan seterusnya. Ini tidak boleh. Yang berikut wasiat untuk pelunasan hutang. Jadi orang kalau dia punya harta benda yang banyak tapi dia ada punya hutang, kalau dia mau wafat itu dia wasiat, prioritaskan wasiatnya itu untuk bayar hutang. Ya. Karena memang dari harta orang yang wafat itu yang pertama-tama harus dilakukan dengan hartanya sebelum dibagi menjadi ahli harta waris, itu yang pertama diambil untuk penggunaan bayar hutang. Bayar utang dulu dari hartanya. Kalau masih ada sisa baru dilihat tunaikan wasiatnya. Kalau dia punya wasiat, misalnya nanti tolong kasihkan kepada Hamdan itu misalnya 500.000 ya. Sudah dia tulis di wasiat. Kita lihat mau kasih dia 500.000, ternyata hartanya tidak cukup, cuma hartanya 400.000. Oh, nggak bisa. Ya. Jadi dari harta orang yang meninggal itu yang paling pertama itu diambil untuk bayar hutang. Iya. Pertama setelah perlengkapan wafat ya. Jadi ya kalau di kampung-kampung ya orang mandikan, orang kafani itu kan tidak bayar ya, orang gali kubur tidak bayar. Bahkan tempat pemakaman kuburan juga tidak bayar. Kalau di perkotaan bayar. Ada orang meninggal, ya kita panggil orang untuk urus jenazah, orang itu bayar. Dia mandikan, dia kafani, ya kita bayar dia. Nah itu uangnya diambil dari uang dari uang si mayit. Begitu juga kalau dikuburkan, kalau di
Seperti di Jayapura itu sudah sampai 3 juta, 5 juta lebih. Ya. Ada yang 15 juta. Kuburan ya. Kuburan. Jadi mati saja bayar, Pak. Ya. Mati saja bayar. Ya. Jadi memang sudah sangat kerasnya kehidupan dunia ini. Ya. Maka dari itu supaya mati nggak bayar itu ya enak aja mati kena musibah, nggak bayar. Misalnya gempa atau apa kan nggak bayar, nggak bayar. Ya, maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, itu diambil dari harta si mayit dalam mengurus jenazahnya. Setelah itu bayar hutang, cari tahu dia punya hutang. Makanya ahli waris itu kalau ada jenazah, sejenazah itu ketika dikafani sebelum dimakamkan, itu dia umumkan. Ya, barang siapa yang punya tunggakan utang piutang dengan sang mayit ini, maka silakan datang kepada kami. Ya, kami ahli waris yang akan menyelesaikannya. Begitu. Ya. Yang ketiga baru tunaikan wasiat. Kalau sudah tunaikan wasiat dari hartanya, ternyata masih ada sisa, baru harta sisa itu dibagi-bagikan kepada ahli waris. Ya. Jadi membagi harta kepada ahli waris itu tidak bisa ikut mau. Tetapi ada ketentuannya di dalam aturan agama yang namanya faraid, pembagian waris. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pembagian waris. Jadi jangan begitu ya satu orang meninggal langsung hartanya diambil semua. Ya, sama keluarganya yang masih hidup. Tidak boleh. Ada ketentuan pembagian warisannya. Ya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang berikutnya, hendaklah menghadirkan saksi dalam wasiat. Jadi orang kalau mau berwasiat itu harus ada saksi. Karena bisa jadi ada wasiat palsu. Bisa jadi ada wasiat palsu. Ada orang sudah mati, baru dia bikin orang lain bikin wasiat untuk kepentingan tertentu. Nah ini tidak boleh. Maka dari itu harus ada saksi dalam memberikan wasiat itu. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang berikutnya, tidak boleh merubah wasiat. Ada orang itu kan juga dia ubah wasiat, dia rubah wasiat. Ya nanti di dusun di Wawalata itu dikasihkan kepada siapa? Latif misalnya. Begitu sudah meninggal lama-lama dia bilang si Latifnya mau ambil, bukan kamu bukan punya di situ. Karena tempatnya itu sudah strategi, dia sudah suka, dia bilang bukan. Loh, dulu wasiat untuk bukan di Wawalata. Wasiat yang untuk antum itu di Waya. Kamu salah dengar waktu itu. Ya. Jadi itu karena apa? Dia rubah wasiatnya. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un alim." Maka barang siapa yang merubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini banyak ya. Banyak yang kayak gini. Ini bahaya ya, bahaya. Ada suka rubah-rubah wasiat, ini bahaya. Perkara yang paling bahaya. Karena bahayanya itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia bisa selamat, terserah saja. Tetapi di akhirat tidak selamat. Ya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hal ini kembali kepada ketakwaan. Kembali kepada ketakwaan. Wallahu a'lam bis-shawab.
Demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan adab-adab wasiat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.